Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Indriasari, mahasiswa semester 7 Universitas Kaltara. Baik, untuk kesempatan pada sore hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ulangan tengah semester 7 mata kuliah pembangunan desa yang diampu oleh Ibu Ika Niswatin Budiarti. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Kemudian menurut Anda secara substantif, apa yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan pedesaan pada 3 pendekatan di atas? Baik, untuk yang pertama yaitu community development atau pengembangan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan atau menunjukkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan nilai proses belajar yang berkelanjutan. Baik, untuk pendekatan yang kedua yaitu community empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Di sini dijelaskan bahwasannya pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri atau kelompok. Pemberdayaan masyarakat sendiri hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut dalam partisipasi. Suatu usaha hanya bisa berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak atau bukan penerima manfaat saja. Dan pendekatan yang ketiga yaitu community organization atau dalam bahasa Indonesia adalah organisasi masyarakat, dan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan, dan tujuannya untuk berpartisipasi dalam membangun demi mencapainya tujuan bersama. Baik, untuk selanjutnya yaitu secara substantif, apa yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan pedesaan pada 3 pendekatan di atas. Untuk 3 pendekatan yang telah disebutkan tadi, ketiga pendekatan tersebut saling memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat erat, yang dimana community development atau pengembangan masyarakat merupakan tujuan dari kegiatan pengembangan masyarakat, dan kemudian community empowerment adalah pemberdayaan masyarakat yang dimana itu merupakan suatu cara agar tujuan dari pengembangan masyarakat dapat tercapai. Kemudian community organization atau organisasi masyarakat merupakan organisasi atau perkumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran kegiatan agar tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, hal apa yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Baik, berikut saya akan menyebutkan beberapa langkah perencanaan pembangunan desa yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan pembentukan tim penyusun desa. Yang kedua yaitu penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, kemudian pengkajian keadaan desa, dan selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, kemudian penyusunan rancangan RPJM desa, dan kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJM desa. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan akan dipraktekkan di desa tersebut? Kemudian jelaskan bagaimana programnya, di mana akan dilaksanakan, kemudian bagaimana step by step program itu berlangsung. Baik, menurut saya pribadi, program apa yang menurut saya sangat tepat dan akan dipraktekkan di desa? Sebelum kita melakukan kegiatan untuk membangun sebuah desa, alangkah baiknya sebelum kita melakukan hal tersebut, kita melakukan observasi atau mencari tahu informasi apa saja terkait desa tersebut, desa sasaran yang akan kita kunjungi.
dengan mencari informasi potensi apa saja yang ada di desa tersebut, kemudian bagaimana programnya. Menurut saya pribadi, untuk optimalkan potensi desa yang ada, seperti memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian di mana akan dilaksanakan di sebuah desa yang memang terdapat banyak potensi namun belum dikelola secara maksimal, sehingga masih terdapat potensi-potensi lokal yang masih sia-sia. Kemudian bagaimana step by step program itu berlangsung. Untuk step by stepnya, yang pertama yaitu melakukan kunjungan ke desa, kemudian melakukan observasi, kemudian melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan pemerintah desa, kemudian wawancara dengan masyarakat desa setempat, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian identifikasi potensi, sebelum akhirnya melakukan program secara langsung atau eksekusi secara langsung. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, yaitu apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal. Baik, indikator keberhasilan adalah tolak ukur suatu program itu dikatakan sukses atau tidak, seperti itu. Menurut saya pribadi, indikator keberhasilan dari program yang dilakukan, yang pertama yaitu bagaimana kemudian program itu atau kegiatan itu berjalan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi program itu dilakukan oleh masyarakat desa setempat secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu dan mendapatkan sebuah umpan balik atau impact yang bermanfaat bagi banyak orang. Dampak atau impact yang bermanfaat itu kemudian bisa dirasakan oleh banyak orang dan mendapatkan hasil yang positif serta dapat membawa sebuah perubahan yang baik, seperti itu. Kemudian bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang. Untuk dapat memonitoring sebuah program yang ada di desa, kita perlu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di desa tersebut. Untuk bisa monitoring, kita mungkin bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di desa seperti pemerintah desa. Kemudian di dalam pemerintah desa itu mungkin kita dapat selalu terhubung dengan perangkat desa, seperti itu. Kemudian juga kita dapat berkomunikasi dengan organisasi lain seperti Karang Taruna, kemudian PKK, yang dapat kita monitoring setiap waktu untuk menanyakan bagaimana progresnya setiap bulan dan bagaimana hasilnya dalam setiap tahun, seperti itu. Baik, akhirnya kita tiba di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Dalam melaksanakan salah satu program pembangunan pedesaan yang akan kalian laksanakan nanti dengan waktu yang singkat, tentunya membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi. Ketika di lapangan, banyak hal yang tak terduga, bahkan susah untuk ditebak ketika di lapangan, yang bisa menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti apa seharusnya yang dilakukan ketika di lapangan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah disiapkan, tidak ada kemunduran dan tidak ada yang telat dan sebagainya. Baik, menurut saya pribadi, untuk kegiatan yang turun langsung ke lapangan, apalagi jika tempat yang akan dituju itu lumayan jauh, maka
Sebelum melakukan kegiatan, kita memang harus memfollow up terlebih dahulu teman-teman yang akan ikut berpartisipasi, kemudian memfollow up siapa saja kemudian yang ikut dalam kegiatan tersebut agar meminimalisir keterlambatan dan kemunduran. Karena untuk perkiraan waktu atau perhitungan waktu kita dapat memperhitungkan sebelumnya seperti itu, kecuali apabila memang ada kendala seperti kendala cuaca dan hal-hal yang memang di luar kendali kita seperti itu. Tapi untuk masalah waktu, kemudian disiplin, ketepatan waktu, itu mungkin kita bisa saling follow up, saling support satu sama lain, sehingga kita bisa saling mengingatkan agar dapat tepat waktu dan tidak terjadi hal-hal yang seperti kemunduran kegiatan atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena merupakan suatu hal yang dapat dimanajemen atau dapat diatur oleh manusia. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.